concentrated air bombings. But it was these shells which shattered another defender of Dunkirk. German cameras made these pictures. Bitter resistance, bravery against overwhelming odds. The battle here is over. The steady drive of armored columns is swift and easy. Buildings fired by retreating French troops light the smoke-filled way. All the French leave the invading Hun is the scorched earth. Bayangkan, Perang Dunia Pertama. Jerman menghabiskan waktu 4 tahun dan mengorbankan 2 juta nyawa tentaranya hanya untuk gagal menaklukkan Prancis. Tapi di tahun 1940, dunia terguncang. Prancis, kekuatan militer terbesar di Eropa saat itu, runtuh total hanya dalam waktu 6 minggu. Bagaimana mungkin? Apakah karena tank Jerman lebih canggih? Salah besar. Faktanya, saat itu tank Prancis justru lebih tebal dan lebih kuat. Kemenangan ini bukan soal otot, tapi soal otak. Ini adalah kisah strategi gila Jenderal Erich von Manstein yang mengubah sejarah selamanya. Setelah jatuhnya Polandia pada musim gugur 1939, dunia menahan napas. Semua orang menunggu badai besar berikutnya di Eropa Barat. Tapi anehnya, tidak ada yang terjadi. Selama berbulan-bulan, tidak ada bom yang jatuh di Paris atau London. Di perbatasan, tentara Jerman dan Prancis hanya saling menatap dari balik teropong. Periode ini dikenal sebagai The Phony War atau Perang Semu. Orang Jerman menyebutnya Sitzkrieg, perang sambil duduk. Namun di balik keheningan ini, para jenderal di kedua belah pihak sedang bergulat dengan mimpi buruk logistik. Bagi Jerman, waktu adalah musuh. Ekonomi mereka tidak siap untuk perang jangka panjang. Blokade Laut Inggris mulai mencekik suplai bahan mentah mereka. Hitler mendesak serangan secepat mungkin. Ia ingin Prancis diserang pada akhir 1939. Tapi para jenderal Jerman, termasuk Panglima tertinggi Walter von Brockwitz, panik. Mereka tahu betul bahwa menyerang Prancis tidak sama dengan menyerang Polandia. Prancis adalah raksasa militer pemenang Perang Dunia I. Dan yang lebih menakutkan, Prancis telah menghabiskan 10 tahun terakhir membangun sebuah monster di perbatasan mereka. Monster itu bernama Garis Maginot. Kita sering mendengar nama ini, tapi jarang kita memahami betapa intimidatifnya benteng ini bagi perencana perang tahun 1940. Ini bukan sekedar parit atau pagar kawat berduri. Bayangkan sebuah kota bawah tanah yang terbuat dari baja dan beton, membentang sepanjang perbatasan Jerman dan Prancis. Di dalamnya terdapat barak ber-AC, rumah sakit, gudang amunisi, bioskop, dan sistem kereta listrik untuk mengangkut pasukan. Di permukaan hanya terlihat kubah-kubah baja kecil. Tapi kubah ini adalah senjata mematikan. Mereka bisa muncul dari tanah, menembakkan meriam artileri berat, lalu menghilang kembali ke dalam beton hanya dalam hitungan detik. Garis Maginot dirancang untuk satu tujuan, memaksa Jerman melakukan hal yang sama seperti tahun 1914. Prancis ingin Jerman sadar bahwa serangan frontal adalah bunuh diri. Secara strategis, Maginot berfungsi sempurna. Ia menutup pintu depan. Jika Jerman ingin masuk, mereka dipaksa memutar lewat utara, melalui negara netral Belgia. Dan di sanalah letak masalah sebenarnya. Sekutu di bawah komando Jenderal Maurice Gamelin bukanlah orang bodoh. Mereka tahu persis bahwa Maginot tidak bisa ditembus. Mereka tahu Jerman akan memutar lewat Belgia. Jadi Gamelin menyusun rencana Dille. Idenya sederhana tapi solid. Begitu Jerman melanggar netralitas Belgia, pasukan elit sekutu, termasuk pasukan ekspedisi Inggris, BEF, dan tentara terbaik Prancis akan bergerak cepat masuk ke Belgia dan mengambil posisi bertahan di sepanjang sungai Dille. Di sana mereka akan menunggu Jerman. Mereka akan mengubah Belgia menjadi medan tempur penggiling daging. Ingat, doktrin Prancis adalah bataille conduite atau pertempuran metodis. Mereka suka perang yang lambat, teratur, dan didukung artileri berat. Jika Jerman menyerang lewat Belgia, Jerman bermain tepat di telapak tangan Prancis. Jerman akan terjebak dalam Perang Parit Jilid II. Dan inilah ironisnya,
Awalnya, itulah yang memang direncanakan oleh Jerman. Komando Tinggi Jerman OKH yang dipimpin oleh Jenderal Halder menyusun rencana sandi Fall Gelb atau kasus kuning. Dan jujur saja, rencananya sangat tidak imajinatif. Rencana Halder pada dasarnya adalah pengulangan rencana Schlieffen dari Perang Dunia I. Jerman akan memusatkan kekuatan utamanya di sayap kanan, utara, menyerbu London dan Belgia, lalu mendorong sekutu mundur perlahan-lahan. Tujuannya bahkan bukan untuk mengalahkan Prancis secara total. Tujuannya hanya untuk menguasai pantai Belanda dan Belgia sebagai pangkalan untuk melawan Inggris. Manstein yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Grup Angkatan Darat A melihat rencana ini dengan ngeri. Ia menulis dalam memonya, "Ini adalah resep untuk perang atrisi yang panjang. Kita akan berdarah-darah melawan pasukan terbaik musuh di tempat yang mereka pilih. Kita nggak mungkin menang." Tapi suara Manstein diabaikan. Para jenderal tua di Berlin terlalu konservatif. Mereka nggak mau mengambil resiko. Namun sejarah seringkali berbelok karena kecerobohan kecil. Pada tanggal 10 Januari 1940, terjadi insiden Mechelen. Seorang perwira Jerman yang membawa dokumen rahasia rencana serangan Fall Gelb melakukan kesalahan fatal. Pesawatnya tersesat dalam badai salju dan jatuh di wilayah Belgia. Meskipun ia mencoba membakar dokumen itu, tentara Belgia berhasil merebut sisa-sisa kertas yang hangus. Sekarang sekutu tahu persis rencana Jerman. Mereka tahu Jerman akan menyerang lewat utara. Kejadian ini membuat Hitler murka. Tapi di sisi lain, ini adalah berkah tersembunyi. Jerman terpaksa mengubah rencana karena rencana lama sudah bocor. Situasi menjadi kacau balau. Para jenderal bingung mencari alternatif. Dan di tengah kepanikan itulah, proposal radikal dari Erich von Manstein yang selama ini tertumpuk di laci birokrasi akhirnya mendapatkan panggung. Jerman butuh rencana baru. Bukan sekedar rencana yang berbeda, tapi rencana yang dianggap mustahil oleh musuh. The method is now a familiar one. First reconnaissance planes go aloft to secure valuable photographic data. From the air, Germans are cutting off all avenues of escape for the Poles. The Polish anti-aircraft fire is not sufficient to hold off this winged enemy, this helpless city. Di tengah kepanikan karena bocornya rencana awal, muncul satu nama, Erich von Manstein. Saat itu dia bukan panglima tertinggi, dia hanya kepala staf grup Angkatan Darat A. Namun, dia melihat apa yang tidak dilihat oleh atasan-atasannya di Berlin. Manstein berpendapat, kita tidak bisa mengalahkan Inggris dan Prancis dengan meniru masa lalu. Kita harus melakukan sesuatu yang gila, sesuatu yang tidak masuk akal. Manstein mengusulkan untuk membalikkan logika perang. Alih-alih mengirim pasukan utama ke utara, Belgia, di mana musuh sudah menunggu, Jerman harus mengirim pasukan panzer terbaiknya menembus hutan Ardennes di selatan. Ide ini ditentang keras. Jenderal Halder, kepala staf Angkatan Darat, menyebutnya ide amatir. Mereka bahkan mencoba memutasi Manstein ke pos di Jerman Timur agar dia diam. Tapi nasib berkata lain. Dalam sebuah acara makan dalam resmi, Manstein berhasil berbicara langsung dengan Adolf Hitler. Hitler yang selalu menyukai pertaruhan besar dan membenci para jenderal tua yang kaku, langsung jatuh cinta pada ide ini. Rencana Manstein akhirnya disetujui dengan sandi baru. Operasi ini akan dikenal sejarah sebagai Sichel-Schmidt atau potongan sabit. Tapi kenapa Ardennes dan kenapa ini dianggap mustahil? Lihatlah peta ini. Ardennes bukanlah tanah datar. Ini adalah wilayah berbukit, berhutan lebat dengan jalan-jalan setapak yang sempit dan berkelok. Doktrin militer Prancis saat itu menyatakan dengan tegas, Ardennes tidak bisa dilalui tank. Marshal Pétain, pahlawan Prancis, pernah berkata bahwa Ardennes cukup dijaga oleh pasukan cadangan saja, karena hutan itu sendiri adalah benteng alami. Manstein tahu itu, tapi dia punya perhitungan lain. Dia menyadari bahwa teknologi tank Jerman, Panzer, telah berkembang. Mereka lebih cepat dan memiliki suspensi yang lebih baik daripada tank satu dekade lalu. Manstein bertaruh, justru karena musuh menganggapnya mustahil, kita harus lewat sana. Elemen kuncinya bukan kekuatan, tapi kejutan. Jika Panzer bisa menembus hutan itu sebelum Prancis sadar, Jerman akan muncul di belakang garis pertahanan musuh, tanpa perlawanan berarti. Mari kita bedah mekanismenya.
Ini adalah inti jenius dari rencana Sabit. Strategi ini bekerja seperti seorang matador melawan banteng. Langkah 1, sang matador mengibaskan kain merah. Grup tentara B. Jerman menyerang Belanda dan Belgia di utara dengan suara bising dan ledakan besar. Mereka mengirim para penerbang parachut dan pesawat pengebom Stuka. Tujuannya, tipuan. Ini adalah umpan, sehingga membuat sekutu panik dan berpikir, aha, prediksi kita benar, Jerman menyerang lewat utara. Akibatnya, Jenderal Gamelin memerintahkan seluruh pasukan elit sekutu, banteng itu, untuk berlari kencang masuk ke Belgia menahan serangan ini. Mereka masuk tepat ke dalam perangkap. Kemudian, langkah 2, pedang yang tersembunyi. Grup tentara A. Saat mata dunia tertuju ke utara, di selatan, 45.000 kendaraan dan 7 divisi panzer Jerman bergerak senyap memasuki hutan Ardennes. Ini adalah Schwachpunkt, atau titik berat serangan yang sebenarnya. Mereka tidak berniat menduduki wilayah. Misi mereka 1, menembus hutan, seberangi sungai Meuse, dan lari sekencang-kencangnya ke arah pantai. Inilah kenapa disebut potongan sabit. Bayangkan gerakan sabit yang mengayun. Begitu panzer Jerman keluar dari hutan Ardennes dan menembus pertahanan tipis Prancis di Sedan, mereka tidak belok ke Paris, selatan. Sebaliknya, mereka berbelok ke barat daya, menuju Selat Inggris. Gerakan melengkung ini akan memotong jalur suplai pasukan sekutu yang sedang asyik bertempur di Belgia. Sekutu akan terjebak. Di depan, mereka dihadapi oleh umpan Jerman. Di belakang, jalur logistik mereka diputus total oleh Panzermanstein. Mereka akan dikepung dalam kantong raksasa, terputus dari makanan, amunisi, dan komando pusat. Ini adalah rencana untuk memenangkan perang dalam satu pukulan knockout. Tapi, rencana di atas kertas adalah satu hal, melaksanakan konvoi tank terbesar dalam sejarah melalui jalan tikus di hutan tanpa ketahuan adalah hal lain. Risikonya tinggi. Jika satu kemacetan terjadi, angkatan perang Jerman akan menjadi sasaran empuk pesawat pengebom sekutu. Mei 1940, jam menunjukkan pukul 5.35 pagi. Kode Danzig disiarkan. Operasi dimulai. Sementara pasukan payung Jerman terjun di Belanda untuk menciptakan kekacauan, di selatan, pertaruhan terbesar Manstein sedang berlangsung. Ribuan tank dari Panzergruppe Kleist mulai merayap masuk ke celah sempit hutan Ardennes. Dan seperti yang ditakutkan, bencana terjadi. Jalanan di Ardennes terlalu sempit. Tank, truk bahan bakar, dan artileri kuda bercampur aduk. Terjadi kemacetan total sepanjang 250 km, dari Sungai Rhine hingga perbatasan Luxembourg. Ini adalah mimpi buruk bagi setiap komandan. Pasukan Jerman duduk diam, terbuka dan tak berdaya. Jika hanya satu pesawat pengintai Perancis terbang di atas mereka dan melapor ke markas, pengebom dari pihak sekutu bisa menghancurkan seluruh armada Panzer ini dalam hitungan jam. Tapi, keajaiban terjadi. Pesawat sekutu terlalu sibuk melihat ke utara, ke arah umpan di Belgia. Kemacetan raksasa itu tidak terdeteksi. Jerman lolos dari lubang jarum. 3 hari kemudian, 13 Mei 1940, tank-tank Jerman keluar dari hutan dan tiba di tepi sungai Meuse, tepat di kota Sedan. Di seberang sungai, artileri Prancis sudah menunggu. Inilah momen penentuan. Jika Jerman gagal menyeberang di sini, rencana Manstein gagal total. Jenderal Heinz Guderian, pemimpin Korps Panzer, tidak mau menunggu artileri beratnya yang masih terjebak macet di belakang. Dia memanggil angkatan udara. Ratusan pesawat Stuka menukik tajam, menjatuhkan bom tepat di atas bunker Perancis. Suara sirine Jericho trumpet dari pesawat itu menghancurkan moral tentara Perancis. Di bawah perlindungan bom, infanteri Jerman menyeberang dengan perahu karet, disusul oleh jembatan ponton darurat. Sore harinya, tank pertama berhasil menyeberang. Pertahanan Prancis di Sedan jebol. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan strategis. Kabar bahwa tank Jerman sudah menyeberang di Sedan
memicu kepanikan massal. Rumor menyebar di kalangan tentara Perancis, tank Jerman ada di belakang kita. Garis pertahanan yang seharusnya kuat runtuh karena ketakutan sebelum pertempuran dimulai. Disinilah perbedaan doktrin terlihat. Petinggi Jerman di Berlin yang kaget melihat kemajuan secepat ini berteriak, "Berhenti, tunggu infanteri, amankan sisi sayap." Tapi Guderian dan Erwin Rommel yang memimpin divisi hantu di sektor lain mengabaikan perintah itu. Prinsip mereka, jangan beri musuh waktu bernafas. Mereka terus memacu tank mereka ke arah barat, melaju siang dan malam, seringkali memutus komunikasi dengan markas sendiri agar tidak disuruh berhenti. Kecepatan mereka melumpuhkan syaraf Perancis. Markas besar Perancis di Paris kehilangan kontak dengan pasukannya. Mereka mengeluarkan perintah serangan balik untuk posisi yang sudah dikuasai Jerman 2 hari sebelumnya. Pada tanggal 20 Mei 1940, hanya 10 hari setelah serangan dimulai, tank Guderian mencapai pantai Abbeville di mulut Selat Inggris. Pasukan terbaik Inggris dan Perancis yang terpancing masuk ke Belgia di utara kini terputus total. Mereka terkepung. Di depan ada laut, di belakang ada tank Jerman. Apa yang dibangun Perancis selama 20 tahun dihancurkan Manstein dalam 10 hari manuver. Sisanya hanyalah pembersihan dan sebuah keajaiban kecil bernama Dunkirk. Tapi secara militer, Perancis sudah kalah telak. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa Perancis bisa kalah begitu cepat? Apakah senjata mereka rongsokan? Jawabannya mengejutkan, sama sekali tidak. Secara teknis, tank utama Perancis, Char B1 bis, adalah monster. Armornya lebih tebal dan meriamnya lebih besar daripada tank Jerman manapun saat itu. Dalam satu pertempuran di Stone, satu tank Perancis sendirian menghancurkan 13 tank Jerman. Peluru Jerman memantul seperti kerikil di bajanya. Jerman tidak memenangkan perang ini dengan baja yang lebih kuat. Mereka memenangkannya dengan cara menggunakan baja itu. Perbedaan fatal pertama adalah doktrin. Prancis melihat tank sebagai pembantu infanteri. Mereka menyebar tank mereka secara merata di seluruh garis depan. Satu di sini, 2 di sana, untuk melindungi prajurit jalan kaki. Seperti jari-jari tangan yang terbuka, luas jangkauannya, tapi lemah pukulannya. Sebaliknya, Jerman di bawah pengaruh Guderian dan Manstein mengumpulkan tank mereka dalam divisi Panzer. Mereka tidak menyebar tank, mereka memadatkannya menjadi satu kepalan tangan raksasa. Ketika kepalan Jerman ini menghantam jari Prancis yang tersebar, hasilnya sudah jelas. Di titik serangan utama, Jerman selalu unggul jumlah 10 lawan 1, meskipun secara total jumlah tank Prancis lebih banyak. Tapi ada satu teknologi yang benar-benar menjadi penentu. Bukan meriam, tapi radio. Setiap tank Jerman dilengkapi dengan radio 2 arah. Komandan bisa bicara dengan pengemudi, dengan tank lain, bahkan dengan pesawat di udara secara real-time. Bandingkan dengan Prancis, sebagian besar tank Prancis tidak punya radio. Untuk memberi perintah, komandan tank harus membuka pintu palka, keluar di tengah hujan peluru dan melambai-lambaikan bendera isyarat. Akibatnya, koordinasi Jerman bergerak dengan kecepatan cahaya, sementara Prancis bergerak dengan kecepatan siput. Jerman bisa mengubah arah serangan dalam hitungan menit, Prancis butuh berjam-jam. Terakhir, faktor manusia, budaya kepemimpinan. Jerman menerapkan Auftragstaktik atau taktik berorientasi misi. Markas besar hanya memberitahu apa tujuannya, misal rebut jembatan itu. Tapi terserah komandan di lapangan bagaimana caranya. Inisiatif sangat dihargai. Rommel sering mematikan radionya agar tidak diganggu atasan saat ia melihat peluang emas. Prancis sangat sentralistik dan kaku. Panglima tertinggi Gamelin bermarkas di Vincennes, sebuah kastil tanpa sambungan telepon atau radio, karena alasan kerahasiaan. Dia mengandalkan kurir sepeda motor. Perintahnya seringkali baru sampai ke garis depan 48 jam kemudian.
Saat perintah serang sampai ke pasukan Prancis, tank Jerman sudah tidak ada di sana. Mereka sudah maju 50 km lagi. Prancis kalah bukan karena prajurit mereka pengecut. Mereka kalah karena otak tentara mereka. Sistem komandonya mengalami kelempuhan total menghadapi kecepatan Manstein. Juni 1940, hanya 6 minggu setelah serangan dimulai, Prancis resmi menyerah. Untuk mempermalukan Prancis, Hitler memerintahkan penyerahan diri dilakukan di hutan Compiègne, di dalam gerbong kereta yang sama persis di mana Jerman dipaksa menyerah pada akhir Perang Dunia Pertama. Dendam telah terbalas. Apa yang gagal dilakukan Jerman selama 4 tahun dengan 2 juta nyawa diselesaikan oleh Manstein dengan kerugian minimal. Peta Eropa berubah dalam sekejap. Dunia tercengang. Taktik Blitzkrieg bukan lagi sekedar teori, tapi kenyataan yang menakutkan. Namun, kemenangan ini tidak sempurna. Dalam euforia kemenangan, Jerman membuat kesalahan fatal pertama mereka. Saat tank Guderian sudah siap menghabisi pasukan Inggris yang terpojok di Dunkirk, Hitler memerintahkan mereka berhenti selama 48 jam. Jeda waktu sempit itu dimanfaatkan Inggris untuk mengevakuasi 330.000 tentaranya lewat laut. Tentara inilah yang kelak akan kembali untuk membebaskan Eropa 4 tahun kemudian. Manstein sukses secara operasional, tapi Jerman gagal secara strategis untuk mengakhiri perang saat itu juga. Lalu, bagaimana sejarah mengenang Erich von Manstein? Dia adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, sejarawan militer mengakuinya sebagai salah satu otak operasional paling brilian di abad ke-20. Rencana Sicherschnitt diajarkan di akademi militer seluruh dunia sebagai contoh sempurna dari pemikiran out of the box. Namun di sisi lain, ia menggunakan kejeniusannya untuk melayani rezim tirani yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Kemenangannya memperpanjang nafas Nazi Jerman dan penderitaan Eropa selama 5 tahun lagi. Ini adalah pengingat bahwa kecerdasan tanpa moralitas tetaplah berbahaya. Apa pelajaran terbesar dari jatuhnya Prancis 1940? Bahwa dalam kompetisi apapun, baik perang, bisnis, maupun kehidupan, kemapanan adalah musuh. Prancis kalah karena mereka merasa aman di balik tembok masa lalu. Mereka bersiap untuk perang yang sudah lewat, bukan perang yang akan datang. Manstein menang bukan karena dia punya lebih banyak sumber daya, tapi karena dia berani menantang asumsi. Dia melihat kemustahilan di hutan Ardennes sebagai sebuah peluang. Terkadang, benteng terkuat bukan dihancurkan dengan palu yang lebih besar, tapi dengan menemukan pintu belakang yang lupa dikunci.